Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kisha Pratama Putri dari Ilkom A dengan NPM 024. Di sini saya akan melakukan presentasi mengenai seminar hasil penelitian popularitas siaran makan online, analisis isi mukbang video food vlogger GNI. Yang menjadi latar belakang penelitian saya ini ada 3 hal. Yang pertama yaitu YouTube. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa YouTube adalah salah satu platform atau salah satu situs online video paling populer dan media yang digunakan oleh masyarakat. YouTube ini menyediakan berbagai video yang dijadikan hiburan ataupun mata pencarian oleh masyarakat yang menontonnya. Namun masih banyak yang kurang memanfaatkan platform ini sebagai semestinya. Yang kedua yaitu strategi food vlogger. Nah, food vlogger ini adalah salah satu kreator yang berada di YouTube. Nah, mereka ini menyajikan konten berupa kuliner atau makanan dengan menampilkan kontennya. Food vlogger ini harus mampu memperlihatkan keunikan, nilai value, atau sesuatu yang berbeda dari yang lainnya, sehingga dapat menarik hati para penonton. Nah, untuk yang terakhir yaitu mukbang. Mukbang ini menjadi salah satu konten yang mendominasi platform YouTube. Banyak konten mukbang yang kita tonton, namun tidak tahu apakah hal-hal yang disampaikan tersebut memiliki keterkaitan atau kategori tertentu. Nah, mengapa mukbang dan food vlogger? Yang pertama yaitu mukbang menjadi salah satu konten acara yang banyak dicari, serta memulai popularitas di media sosial sejak tahun 2010. Yang kedua yaitu penelitian mengenai konten mukbang masih sedikit dan jarang ditemui. Di Indonesia sendiri, yang meneliti mengenai konten mukbang itu masih sedikit karena sebagian besar dari mereka hanya meneliti mengenai pengaruhnya terhadap mukbang. Yang ketiga yaitu meningkatnya para kreator yang menjadikan mukbang sebagai konten utama mereka. Contohnya di Indonesia dapat kita ketahui seperti Ria SW, Tan Boy dan lainnya. Dan yang keempat yaitu meningkatnya jumlah food blogger di YouTube. Dan yang terakhir, sebagian besar food blogger berfokus pada mukbang daripada konten lainnya. Rumusan masalah di sini saya membagi menjadi 3, yaitu yang pertama, apakah ada makanan dalam video mukbang akun GNI berasal dari delivery atau membeli dari luar? Yang kedua yaitu seberapa banyak makanan pedas yang ada dalam video mukbang akun GNI, dan yang terakhir yaitu tipe makanan apa yang sering muncul dalam video mukbang akun GNI. Nah, untuk tujuan penelitiannya yaitu adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang mendukung popularitas konten mukbang. Nah, untuk manfaat ini saya bagi menjadi 2, yaitu bagi peneliti dan bagi halayak. Untuk peneliti ini diharapkan dapat mendapatkan insight serta pengalaman dan memberikan kontribusi terhadap penelitian mengenai mukbang. Nah, untuk halayak ini, penelitian ini diharapkan dapat membantu para halayak yang memiliki keinginan sebagai food blogger, membantu mereka bagaimana cara membangun sebuah konten mukbang di YouTube. Nah, pembatasan masalah. Di sini saya membataskan masalah agar penelitian dapat terfokus. Yang pertama yaitu penelitian ini berfokus hanya pada platform media sosial YouTube. Yang kedua, konten juga hanya. Nah, mukbang ini berasal dari Korea Selatan. Korea Selatan ini awalnya mukbang ini populer di sebuah platform online streaming bernama Afrika sekitar tahun 2010. Nah, sekitar tahun 2010 itu memulai popularitasnya bukan hanya di Korea namun juga sampai ke luar negeri. Nah, kata mukbang ini berasal dari 2 komunikasi kata yaitu moknen yang artinya makan dan fangsung yang artinya siaran. Nah, mukbang ini banyak ditonton oleh masyarakat, sehingga saya memilih mukbang menjadi penelitian. Nah, untuk yang kedua itu platform YouTube. YouTube ini menjadi salah satu media sosial yang banyak digunakan sebagai hiburan, hingga dijadikan sebagai mata pencaharian. Nah, YouTube ini memberikan kebebasan untuk mengunggah video dan menikmati secara gratis. YouTube ini dibentuk pada tahun 2005 oleh Steven dan kawannya. YouTube adalah situs online yang terus berkembang popularitasnya hingga saat ini. Ia atau Gaun adalah seorang wanita berasal dari Korea Selatan. Ia memulai karirnya di YouTube pada tahun 2018. Hingga saat ini ia sudah memiliki lebih dari 3 juta subscriber. Gaun ini disukai oleh para masyarakat atau penonton YouTube karena keteraturannya dalam mengupload atau mengunggah video mukbang. Ia hampir mengunggah video mukbang hampir setiap hari. Nah, hingga saat ini saja video yang dimilikinya sudah lebih dari 400 video dengan jumlah penonton hingga 900 juta. Nah, tipe dan konten makanan mukbang GNI. Konten mukbangnya ini memiliki beragam tipe makanan. Dari cepat saji, dari makanan Korea hingga
makanan negara lain. Nah, dalam penelitian ini saya memasukkan tipe dan konten menjadi dalam 5 kategori. Yang makanannya itu memesan atau membeli, lalu ada makanan pedas, dan yang kedua yaitu tipe makanan, ada seafood, junk food atau makanan yang rendah nutrisi, dan yang terakhir adalah fast food atau makanan cepat saji. Nah, kerangka berpikir di sini saya bentuk jadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu adanya perkembangan teknologi informasi memunculkan media sosial. Nah, dari perkembangan teknologi ini meningkatnya pengguna internet menjadi lebih pesat, dan dari peningkatan tersebut YouTube dijadikan sebagai platform hiburan dan mata pencarian. Lalu muncullah industri kreatif atau konten kreator yang salah satunya yaitu food vlogger GNI. Nah, dari food vlogger GNI ini hadir konten mukbang yang dimilikinya. Nah, dari konten mukbang ini saya melakukan analisis isi konten mukbang dengan video most watch YouTube GNI atau video yang sering ditonton. Nah, dari hal tersebut membentuk kategori penelitian, setelah itu uji data dan menghasilkan hasil penelitian. Nah, untuk hipotesis di sini saya membagi jadi dua, yaitu hipotesis nol dan hipotesis 1. Untuk hipotesis nol yaitu diduga tidak ada perbedaan frekuensi kemunculan konten mukbang dan tipe makanan dalam video GNI. Yang hipotesis pertama yaitu diduga ada perbedaan frekuensi kemunculan konten mukbang daripada tipe makanan terhadap video akun GNI. Nah, untuk metode penelitian, di sini penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif dengan fokus mengenai konten video mukbang YouTube akun GNI. Yang kedua yaitu metode yang digunakan adalah analisis isi kuantitatif dengan melakukan pengamatan literatur bersumber dari jurnal rujukan. Nah, untuk jurnal rujukan saya ini sebenarnya berfokus kepada dua hal. Yang pertama yaitu mengenai konten mukbang, dan yang kedua yaitu mengenai kesehatan. Namun di sini saya hanya membawa mengenai kontennya saja. Untuk subjek dan waktu penelitian, yang pertama yaitu populasi. Nah, populasi ini saya membawa dari konten video mukbang YouTube akun GNI. Nah, untuk sampelnya itu 100 video mukbang dengan jumlah penonton terbanyak dari akun GNI. Nah, untuk waktu uji reliabilitasnya ini 3-4 April 2021 yang dibantu oleh teman saya sebagai coder. Kami melakukan pelatihan selama hampir 2 hari dan melakukan pengisian hampir 4 jam. Nah, untuk uji penelitian ini dilakukan pada 1-2 Mei 2021. Teknik pengumpulan data. Nah, untuk teknik samplingnya yaitu teknik non-probability sampling atau teknik yang mengambil sampel data secara acak. Nah, dengan cara purposive sampling atau yang tidak acak atau random. Maksudnya, jadi peneliti ini sudah menentukan karakteristik sampel tertentu yang sesuai dengan kebutuhan. Untuk instrumen datanya itu menggunakan berupa konten video mukbang. Konten yang sudah di-list nantinya akan diberikan kepada coder untuk melakukan penelitian. Nah, untuk selanjutnya itu menentukan coder untuk melakukan penelitian dengan mengisi coding sheet. Nah, analisis data menggunakan teknik uji independen t-test atau uji parametrik yang digunakan untuk mencari tahu perbedaan antar variabel. Nah, untuk skala penilaiannya ini menggunakan binary, yaitu 0 dan 1. 0 dan 1 ini maksudnya untuk 0 itu artinya tidak ada dan 1 itu ada. Menjawab dari rumusan masalah ini, saya menggunakan analisis statistika deskriptif dengan mendapatkan hasil sebagai berikut. Untuk menjawab RQ1, ternyata terdapat 73 konten yang berasal dari delivery atau makanan. Dan untuk RQ2 yaitu terdapat 90 konten makanan yang dikonsumsi adalah makanan pedas. Nah, untuk RQ3 yaitu dari 3 tipe makanan, seafood, junk food, dan fast food, terdapat 68 kali makanan seafood atau makanan yang mendominasi adalah makanan seafood. Setelah melakukan analisis data menggunakan teknik uji independent sample t-test, dihasilkan pengujian terhadap variabel konten video mukbang dengan tipe-tipe makanan menghasilkan bahwa nilai signifikan Levens test untuk equality of variance sebesar 0,0374 atau lebih besar dari 0,05. Nah, karena bernilai lebih besar, maka mengarah kepada tabel equal variance assumed dan mendapatkan nilai signifikan to tail sebesar 0,0681 atau lebih besar dari 0,05.
Nah, dari hasil tersebut dapat dinyatakan bahwa hipotesis 0 diterima, sedangkan hipotesis 1 ditolak. Nah, kesimpulan berdasarkan dari penelitian mengenai popularitas siaran makan online, analisis isi mukbang video food vlogger GMI dapat hasil bahwa platform YouTube ini dimanfaatkan oleh banyak orang sebagai hiburan ataupun mata pencarian. Salah satunya itu oleh food vlogger dengan mengunggah kontennya yaitu mukbang dan mendapatkan banyak popularitas. Nah, dari 100 video itu dengan jumlah penonton terbanyak, ternyata memiliki beberapa kategori, namun setelah diuji ternyata hipotesis 1 ditolak, yang berarti tidak ada perbedaan frekuensi kemunculan konten dan tipe mukbang pada video GMI. Nah, mungkin sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih.